Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka anta al-alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min haula'i al-arba'. Baik ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang sejuk ya. Kita dipertemukan di majalisudz dzikir ya, yang sering disalahfahami oleh banyak orang bahwa majelis zikir itu ya seperti yang ada hari ini ya. Padahal yang sudah majalis atau majelis zikir adalah majalis al-ilm ya. Kita berada di majelis az-zikri, majlisul ilm ya. Mudah-mudahan kita masuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah Allah ya, yang mereka baca adalah kitab Allah, kemudian bukan sekedar dibaca tetapi yatadarasun fi ma bainahum, ada tadarus, saling memahami, mempelajari apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah tersebut ya. Illa nazalat alaihimur rahmah, kecuali rahmat turun kepada mereka ya, sakinah turun ya, dan seterusnya, dan Allah ya akan menyebut-nyebut mereka ya, di sisi para malaikat yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini karena kajian kita insyaallah pada sore hari ini, dan semoga dimudahkan untuk bulan berikutnya juga adalah mengkaji tentang tafsir dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tidak ada yang lebih mulia daripada seorang mengkaji firman Allah ya, untuk mengenal, mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Ya, karena Allah sendiri sudah menggaransi ya, orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ya, tilawatan wa hifdhan wa tadabburan ya, itu digaransi tidak akan pernah sengsara ya. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ya. Dalam surat Thaha Allah berfirman, kami tidak menurunkan Al-Quran ya supaya kalian sengsara, gak ada ya. Tidak mungkin orang dengan Al-Quran itu menjadi sengsara
ya. Semua yang terlibat, ya, semua yang punya keterkaitan dengan Al-Quran itu pasti mendapatkan keuntungan, ya, pasti mendapatkan keuntungan. Ya, kita insya Allah akan mengkaji bersama, membaca bersama, ya, firman-firman Allah, ya, yang secara khusus insya Allah nanti kita banyak merujuk kepada tafsir Ibn Jarir At-Tabari, ya, tafsir Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, ya, yang dikenal dengan kitabnya Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran, ya, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran atau Jami'ul Bayan fi Tafsiri Al-Quran. Yang mana kitab ini, ya, kitab Jami'ul Bayan, ya, adalah disebut sebagai kitab yang paling pertama dalam tafsir, ya, aqdam wa a'zam kitabut tafsir, ya. Yang paling pertama, yang paling besar kitab tafsir adalah tafsir Jami'ul Bayan lil Imam At-Tabari, ya. Sehingga beliau juga dikenal atau dijuluki sebagai Syekhu Al-Mufassirin, gurunya para ahli tafsir. Tafsir Ibn Katsir kalau antum baca, ya, banyak mengambil dari tafsir Ibn Jarir, ya. Dan tentu yang menjadi kelebihan dari tafsir Ibn Jarir adalah gaya Ibn Jarir At-Tabari yang dalam tafsirnya adalah mendahulukan at-tafsir bil ma'thur, ya, dengan riwayat, ya, karena tafsir itu ada bil ma'thuri, ada bil ra'yi, ya. Nah, kita akan baca tafsir itulah bil ma'thur, ya, karena dalam menafsirkan Al-Quran ada beberapa tingkatan. Ada tafsirul Quran bil Quran, ya. Ada tafsirul Quran bis sunnah. Quran itu difahami dengan sunnah, dengan hadis, ya. Ketika tidak didapatkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain atau firman yang lain yang menjelaskan, maka dicari dalam hadis, ya. Ketika dalam hadis juga tidak ditemukan, maka tafsir itu adalah difahami melalui perkataan para sahabat, ya, karena mereka a'lamun nas, ya, orang yang paling tahu tentang Al-Quran, kapan turun, di mana turun, kepada siapa turun, kenapa turun, itu kan sahabat yang paling tahu setelah Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian para tabi'in, ya, perkataan tabi'ut tabi'in, baru kalau itu tidak didapatkan, maka pemahaman Al-Quran itu dikembalikan kepada al-lughatu al-arabiyyah, ya, qawaid al-lughah al-arabiyyah, kaidah-kaidah bahasa Arab, ya. Jadi nggak bisa orang, ya, hanya bermodalkan Al-Quran terjemah lalu menafsirkan, nggak boleh. Mentadaburi silahkan, ya, karena beda antara tadabbur dengan tafsir. Kalau tafsir butuh ilmu, butuh alat, ya. Tapi kalau tadabbur, setiap orang boleh mentadabburi, ya, karena itu perintah Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ya. Tafsir butuh alat, ya. Alatnya apa? Minimal, ya, bahasa Arab, ngerti mufradat bahasa Arab, ya. Tafsir Ibn Jarir ini adalah tafsir yang dikenal dengan tafsir bil ma'thur, ya, sehingga nanti banyak kita temukan, ya, dalam menjelaskan makna-makna mufradat saja beliau menurunkan riwayat, ya, dan bukan sekedar riwayatnya, tapi adalah dengan sanadnya, ya, dengan sanadnya.
Belum kemudian bahwa tafsir ini beliau tidak hanya berbicara tafsir dari sisi makna, lalu mentarjih mana yang lebih kuat, mana yang lebih sahih, ya. Dalam hampir semua disiplin ilmu beliau masuki, ya. Jika kadang berbicara tentang qiraat, ya, bacaan-bacaan di dalam Al-Qur'an, ya. Beliau masuk juga berbicara tentang, ya, sisi kebahasaannya, kaidah bahasa, ya. Jadi tafsir beliau tafsir yang sangat lengkap, ya, dan tafsir yang begitu besar, ya. Tentu berbeda antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Yang ini saja, ini berapa? Jilid ke-26, ya. Ini terjemahan, ya, jilid ke-26. Selesai nggak dibaca? Ya. Ya, kalau kitab aslinya ada yang sampai 26 jilid juga, ya, itu paling banyak sampai 26 jilid. Yang lainnya mungkin 12, 15, 17, tergantung apa namanya, Darun Nashr atau tibaahnya, cetakan mana, ya. Tapi yang menjadi, ya, ketakjuban kita kepada al-mutaqaddimun, ya, kepada orang-orang terdahulu, ya, amthal Ibn Jarir seperti beliau ini kan, beliau bisa nulis anggaplah 15 jilid, beliau selesaikan menulis, ya. Tapi kita sanggup nggak bacanya gitu, ya. Kita yang tinggal makan gitu, kan kita tinggal makan ini, tinggal ngunyah saja, tinggal menelan, bisa nggak menelannya, ngunyahnya, ya. Beliau dengan mungkin waktu yang sama diberikan kepada kita, ya, beliau bukan hanya nulis tafsir At-Tabari yang tadi 15 jilid dan beliau selesaikan tulisan itu, ya. Kita dengan waktu yang sama suruh membaca doang, ya, mungkin nggak selesai gitu, ya. Padahal susah mana nulis sama membaca? Nulis susah, ya. Kita tinggal baca doang gitu, nggak mikir macam-macam, baca saja, ya. Sementara orang menulis itu harus mengumpulkan bahan, ya, mengumpulkan ide, mengumpulkan apa, macam-macam dikumpulkan itu, ya, supaya nyambung itu gimana, ya. Jadi kalau hari ini orang berbangga dengan AI yang cerdas, ya kalah kecerdasan AI itu dengan kecerdasan para ulama, ya. Kan Ibn Jarir nulis itu nggak pakai rujukan, ada rujukannya nggak di belakang itu, referensi kan nggak ada, 15 jilid nggak pakai referensi, ya, ya kan. Nah, kita nulis apa makalah 2 lembar, referensinya 100, ya. Ya, karena setiap penggalan kata harus muncul, ya, referensinya dari mana, ya. Coba bayangkan 18 jilid, 15 jilid itu murni dari otak gitu, dan selesai dalam waktu yang tidak lama beliau tulis itu, ya. Saya lupa apakah itu Ibn Jarir At-Tabari atau Al-Qurtubi yang sebelum nulis itu sudah nanya kepada muridnya, ya. Kalau tidak Ibn Jarir At-Tabari mungkin Al-Qurtubi, ya, nanya, kalau saya nulis tafsir kira-kira kalian mau baca enggak? Kalian mau baca tidak? Ya, berapa halaman yang mau Anda tulis? Nah, sebelumnya tarikh, kalau saya mau nulis sejarah ini, mau saya nulis sejarah itu, kalian siap baca enggak? Berapa halaman yang mau Anda tulis? Ya, ya sekitar 8.000 halaman, 8.000 atau 80.000 halaman. Ya Syekh, sebelum kami selesai baca kami sudah mati. Ya. Tapi belum nulis tarikh, ditulislah sejarah dengan jumlah halaman yang, ya, luar biasa banyak. Selesai ditulis, ya. Kemudian kalau saya nulis
tafsir. Terus berapa halaman? Ya sama, nggak jauh beda dengan tadi. Ya, gimana bacanya Syekh? Ya, kita belum selesai baca sudah meninggal. Ya, artinya beliau selesai menulis sekian jilid, kita yang tinggal baca nggak tuntas-tuntas. Ya, apa yang bedakan mungkin ya barokah, ya waktu, ya barokah umur, barokah waktu yang ada pada mereka. Ya, atau kita yang terlalu sibuk. Ya, saya kira mereka juga orang-orang yang sibuk. Ya, nah, mereka bukan orang-orang yang meninggalkan dunia. Ya, nggak ada orang meninggalkan dunia. Ya, tapi mengambil dunia apa yang cukup untuk akhirat. Baik, yaitu sekilas tentang tafsir At-Tabari. Ya, dan ikhwah meminta untuk yang kita baca adalah juz'u ammannya, ya, juz'u amma, yaitu juz ke 30, ya, yang mungkin ada 37 surat di dalam juz 30 itu, ya, dari 114 surat di dalam Al-Quran, sehingga paling tidak ada sepertiga, ya, sepertiga surat itu ada pada juz'u amma, ya, yang hampir seluruh juz'u amma adalah suwar makkiyah, surat-surat makkiyah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW, kecuali beberapa surat, ya, di antara surat Al-Bajinah itu madaniyah, tapi yang lainnya adalah surat makkiyah. Yang di antara karakteristik surat makkiyah itu adalah pendek, memang suratnya isinya tentang takrir al-aqidah, ya, berisi tentang penetapan aqidah, ya, aqidatul ba'ats, aqidah tentang hari kebangkitan, aqidatul jaza, tentang adanya hari pembalasan dan seterusnya, ya, tentang al-jannah wan nar, ya, dan banyak yang terulang. Temanya itu mungkin akan banyak yang terulang, ya. Nanti dari surat An-Naba, surat An-Nazi'at dan seterusnya, ya, itu temanya mirip semuanya tentang ahwalul qiyamah, banyak berbicara tentang hari kiamat. Kenapa yukarrar, ya, kenapa diulang? Karena fase itu fase sedang mengokohkan, ya, fase sedang menguatkan, ya, fase sedang membuat pondasi, ya, sehingga para sahabat itu dipondasi dengan ayat-ayat yang mengokohkan mereka tentang yaumul qiyamah, ya. Jadi diulangnya ayat bukan untuk, ya, sesuatu yang tidak punya maksud, ya, ada maksudnya, ya, karena fase itu fase orang butuh apa? Ta'ziz, ya, butuh pengokohan, butuh penguatan, butuh pondasi, ya. Sehingga ketika ayat-ayat ini diulang, ya, dan isinya tentang tadi penetapan akidah, keimanan diulang, dibaca, didengar oleh para sahabat, ya, begitu fase berikutnya fase madaniyah yang rata-rata adalah ayatul ahkam, ya, ayat tentang hukum halal haram, perintah larangan, sahabat sudah dalam posisi siap, ya, dalam posisi menerima. Kenapa? Tahu konsekuensi, ya, tahu apa yang diharapkan dengan sholat itu, apa yang diharapkan dengan perintah ini, apa konsekuensinya, ya. Baik, kita akan mulai dengan surat An-Naba, ya, surat An-Naba yang termasuk surat makkiyah, ya, di mana surat ini secara garis besar, ya, pertama berisi tentang pengingkaran orang-orang musyrikin tentang hari kebangkitan, ya, adanya pengingkaran orang-orang musyrikin tentang hari kebangkitan, ya. Kemudian didatangkan dalil-dalil berupa nikmat-nikmat Allah,
kudrah Allah, kekuasaan Allah, kehebatan Allah, yang sebenarnya dengan itu orang harusnya faham bahwa hari kebangkitan itu tidak mustahil, ya, perkara yang pasti terjadi, ya. Maka Allah ceritakan di ayat itu adalah tentang apa? Tentang kekuasaannya, ya, tentang kemahahebatan Allah, ya. Sehingga kalau sekedar membangkitkan orang itu bagi Allah begitu mudah, karena Allah mengingatkan kita tentang hal-hal besar yang sudah Allah ciptakan. Kemudian diakhiri dengan ayat yang bercerita tentang apa yang akan dapat bagi orang yang mengingkari hari kebangkitan, dan apa nanti yang didapat bagi orang yang kemudian percaya dengan hari kebangkitan. Yang di awal surat mereka mempertanyakannya, memperselisihkannya, benar enggak ada hari kebangkitan, ya. Itu ya kira-kira kandungan umum, ya, dari surat An-Naba atau suratu Amma, ya. Bisa disebut suratun Naba, ya, bisa juga disebut dengan suratu Amma sesuai dengan ayat pertama dari surat ini. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Ya, 5 ayat Allah berfirman dalam surat ini. Yang pertama, amma yatasaalun, ya, tentang apa mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, yaitu tentang sebuah berita yang besar. Alladzi hum fihi yakhtalifun, yang mereka berselisih padanya. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, ya, mereka benar-benar akan mengetahuinya. Thumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, ya, bahwa mereka pasti akan mengetahuinya, ya. Berkata Ibn Jarir, al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala amma yatasa'alun, ya. Ini yang unik atau yang berbeda dari tafsir-tafsir yang lain, di mana Ibn Jarir menggunakan kalimat ta'wil, tidak menggunakan kalimat tafsir, ya. Al-qaulu fi ta'wili qauli ta'ala, ya, pendapat tentang takwil dari firman Allah Ta'ala, ya. Ini seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kepada siapa? Kepada Ibn Abbas, ya, di mana Rasul alaihi salatu wassalam mendoakan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang masih kecil. Apa doa beliau? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam agama dan ajarkan dia takwil. Takwil di situ adalah tafsirul Quran. Ya, takwil itu yang dipakai oleh Ibn Jarir dalam tafsir beliau. Beliau menyebutnya takwil. Tadi judul kitabnya juga lah Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Quran. Ya. Kalimat takwil juga disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, dalam surat Ali Imran, ya. Ketika Allah menyebutkan tentang ayat yang muhkamat dengan ayat yang mutasyabihat. Huwallazi
anzala 'alaikumul kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada walladzi anzala 'alaikumul kitab, yang menurunkan kepada kalian Alkitab, hunna, ya, ada ayat-ayat yang muhkamat, hunna umul kitab minhu ayatun muhkamat. Di antara yang Allah turunkan itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya, gamblang maknanya, ya. Itulah yang disebut dengan umul kitab, induk, ya. Wa ukharu mutasyabihat. Sementara ada ayat-ayat yang lain yang disebut dengan mutasyabihat. Mutasyabih itu bukan berarti tidak ada maknanya, ya. Mutasyabih itu adalah ayat yang maknanya tidak bisa difahami langsung kecuali orang-orang yang memang mempelajari dengan baik. Itu mutasyabihat, ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang di hatinya ada penyakit, kemunafikan, kesesatan, dicarilah ayat-ayat mutasyabihat ini, ya. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Jadi yang di apa? Yang di otak-atik itu ayat-ayat mutasyabihat. Bukan untuk memahami maknanya, apa yang terkandung di dalamnya, tetapi ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Ya, takwil di sini bukan takwil yang kita bahas. Ya. Apa yang mereka harapkan? Ingin membuat fitnah di tengah-tengah umat dan ingin menyimpangkan maknanya, itu takwil juga. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Sementara tidak ada yang tahu tafsir yang sebenarnya, takwil, ya, tafsir yang sebenarnya kecuali adalah Allah dan juga orang-orang yang rasikh fil ilm, para ulama yang mumpuni keilmuannya. Allah berikan mereka juga kemampuan untuk memahami, menafsirkan firman-firman Allah, ya. At-Tabari menggunakan kalimat takwil. Beliau katakan al-qaulu fi ta'wili qauli ta'ala, ya. Takwil dari firman Allah Ta'ala, amma yatasaalun. Apa amma yatasaalun itu? Adalah an ayyi syai'in yatasa'al haula'il musyrikuna billahi wa rasulih min Quraisyin ya Muhammad. Jadi orang Quraisy, ya, bertanya kepada Nabi kita Muhammad, ya, yang mereka orang-orang musyrik kepada Allah, musyrik, ya, kufur kepada Allah dan Rasulnya, ya, mereka bertanya an ayyi syai'in. Allah tanya kepada Nabi Muhammad, apa sih yang dipertanyakan mereka orang-orang musyrik ke Muhammad, ya, apa yang mereka perselisihkan, ya, ya, karena ternyata, ya, apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dari al-iqrar binubuwatihi, ya, Nabi datang dengan kenabiannya, dipertanyakan ini benar Nabi bukan. Lalu Nabi menerangkan bahwa manusia itu bukan hanya mati, tapi setelah kematian itu ada kehidupan, adalah al-ba'ats, ada al-imanu bil ba'ats. Disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam, ya, itulah yang menjadi bahan pertanyaan mereka, menjadi perselisihan mereka, ya, yang nanti di ayat berikutnya, ya, alladzi hum fihi yakhtadifun, ya, mereka saling berselisih, baina musaddiqin wa mukadzib. Ada yang kemudian membenarkan, ada yang kemudian mendustakan, ada yang kemudian ragu-ragu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dari pertanyaan itulah turun firman Allah, amma yatasaalun. Dari pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di tengah-tengah orang musyrikin Quraisy itu, ya, tentang kebenaran hari kebangkitan, kebenaran kenabian Nabi alaihi salatu wassalam, ya, turunlah ayat amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Yang mereka pertanyakan adalah tentang berita yang besar. An-naba,
Ya. An-naba, maka nabi itu juga disebut katanya dari kalimat an-naba, karena nabi itu mengkhabarkan berita-berita besar. Sehingga dalam beberapa qiraah tidak dibaca nabiyyin tapi nabiin dari kalimat naba. Ya. Jadi nabi disebut dengan nabi karena para nabi itulah memberitakan berita-berita yang besar, ya. Anin naba'il azim ay al khabaril azim, tentang berita yang besar. Di mana an-naba'ul azim, ya, itu ada 3. Ya. Al-Qur'an itu an-naba'ul azim. Ada al-ba'ats, yaumul ba'ats, itu naba'ul azim. Dan ada yaumul qiyamah, itu juga adalah an-naba'ul azim, ya. Jadi an-naba'ul azim itu 3 maknanya, ya. Walaupun Ibn Jarir lebih memilih bahwa an-naba'ul azim adalah al-ba'ats, ya. Yang dimaksud an-naba'ul azim yang dipertanyakan oleh orang Quraisy, ya, tentang berita besar itu adalah yaumu al-ba'thi, hari kebangkitan. Ya, enggak ada khilaf sebenarnya kalau disebut Al-Qur'an, karena Al-Qur'an juga memberitakan tentang hari kebangkitan, ya. Al-Qur'an juga memberitakan tentang Al-Qur'an, dan itu yang tidak mereka Al-Qur'an juga memberitakan tentang Al-Qiyamah, itu tidak diimani oleh mereka, ya, tidak diimani oleh mereka, ya. Jadi an-naba'ul azim, ya, bisa dimaknai Al-Qur'an, bisa dimaknai apa? Al-ba'tsu ba'dal maut, ya, atau adalah yaumul qiyamah yang mereka la yu'minuna bihi, ya, yang mereka tidak beriman, yang mereka di situ terjadi perselisihan, ya. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi yakhtalifun qala yaumul qiyamah, itu adalah hari kiamat yang mereka kemudian tidak beriman tentang adanya hari kiamat. Baik. Haddatsana Bishr. Di sini halaman berapa? Halaman 5. Ya. 36.146 nomornya itu. Atau yang sebelumnya Humaid, ya. Di atasnya ada haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana Mahran an Sa'id an Qatadah, bercerita kepada kami Ibnu Humaid, yang menuturkan Mahran bercerita kepada kami dari Sa'id dari Qatadah anin naba, tentang an-naba, tentang berita alladzi hum fihi yakhtalifun, ya, tentang berita yang mereka berselisih padanya, ai al-ba'tsu ba'dal maut, ya. Yang dimaksud dengan berita itu adalah kebangkitan setelah kematian. Fasara an-nasu fihi fariqain, manusia terbagi 2, musaddiqin wa mukadzib, ada yang membenarkan, mempercayainya, ya, dan ada yang mendustakannya. Fa ammal mautu, adapun kematian, ya, kebangkitan setelah kematian, kematiannya sendiri faqad aqarru bihi li muayanatihim iyah, enggak ada yang kemudian menolak, semua menetapkan kematian itu ada karena mereka lihat kematian. Makanya kematian itu adalah sesuatu yang paling yakin, tidak ada sesuatu yang paling pasti melebihi kematian, enggak ada.
Maka kematian itu dalam Al-Quran disebut dengan al-yaqin, karena nggak ada yang lebih meyakinkan, yang lebih pasti daripada kematian. Pasti datang, pasti terjadi. Ya, mau kafirnya, mau mukminnya, munafiknya, nggak ada yang mendustakan itu kematian. Ya, Allah mengatakan wa'bud apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Al-yaqin itu apa? Al-maut. Beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu hal yang pasti, yaitu kematian. Ya. Hanya apakah kita harus menetapkan sesuatu sampai kita lihat dulu? Ya. Makanya di ayat berikutnya Allah jawab mereka itu, segala keraguan mereka, alladzi hum fihi yakhtalifun, mereka berselisih. Allah katakan, kalla saya'lamun, kamu sekali-kali tidak seperti yang kalian perselisihkan itu. Al-ba'ats itu enggak mungkin Allah bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Aidza kunna turaban wa idhama, apakah setelah kita jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, kita akan dibangkitkan? Katalah, kalla, tidak seperti yang kalian duga. Perkaranya tidak seperti itu. Saya'lamun, kalian akan tahu bahwa itu pasti terjadi, tapi kan sudah terlambat. Ya. Fahamnya, yakinnya sudah terlambat. Kenapa? Di hari kiamat. Ya. Orang yakin ada azab kapan? Begitu nyawa dicabut. Terlambat. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang harus percaya itu nunggu apa? Pembuktian dulu secara mungkin ilmiah, secara hissi harus kita lihat, harus kita dengar. Tidak perlu. Ya, maka keistimewaan orang beriman itulah mereka percaya dengan sesuatu yang mereka tidak lihat. Ya. Itu yang jadi keistimewaan orang mukmin, itulah mereka bisa percaya, yakin dengan sesuatu yang hanya sekedar dilihat, bahkan yang tidak mereka lihat, sekedar dengar doang. Percaya. Ya. Kalau orang percaya bahwa air itu adalah api itu panas, nggak ada istimewanya. Apa istimewanya orang percaya api itu panas? Istimewa nggak? Nggak ada istimewanya. Semua orang juga percaya kok es itu dingin. Ya. Jadi orang harus percaya dengan yang dilihat, nggak ada yang indah. Kalau orang percaya harus selalu dengan tadi yang real, yang kelihatan. Tapi orang jadi istimewa kenapa? Cukup dengar berita, karena yang beritakan itu khabar sadik, berita yang jujur, dia percaya pasti benar. Ya. Jadi fa'ammal mautu faqad aqarru bihi limu'ayyanatihim iyah. Kematian, maka mereka menetapkan. Kenapa? Mereka melihat kematian. Ya. Wakhtalafu fil ba'thi ba'dal maut. Ya. Perselisihannya adalah setelah mati itu dibangkitkan tidak. Ya. Demikian juga riwayat berikutnya ya, sama. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian nanti di ayat berikutnya adalah tegas mengatakan kalla saya'lamun, ya, laisal amr kama taz'umun. Perkaranya tidak seperti yang kalian duga, bahwa orang mati selesai, tidak dibangkitkan, enggak begitu. Saya'lamun, kamu akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian benar-benar kamu nanti pasti akan tahu. Ya. Hanya tadi kesadaran yang terlambat, keimanan yang sudah terlambat, kan sayang gitu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala supaya orang tidak terlambat, ya. Ya'lamnya bukan nanti, fahamnya bukan nanti kalau sudah ngelihat dengan mata ada hari kiamat, melihat dengan mata bahwa mungkar dan nakir sudah datang. Ya.
Allah hadirkan, Allah ingatkan tentang tadi ni'am, tentang nikmat-nikmatnya, tentang kekuatan-kekuatan Allah, kebesaran Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Ya. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, mereka pasti akan mengetahuinya. Ya. Al-amru kama laisa mal amru kama yaz'umu haula'il musyrikun alladzina yunkiruna ba'tsallah iyyahum ahya'an ba'da mamatihim. Ya. Perkaranya tidak seperti yang diduga oleh orang-orang musyrik yang mengingkari kebangkitan Allah atau yang mengingkari kemampuan Allah membangkitkan mereka hidup ya setelah kematian mereka. Wa tawa'adahum jalla thana'uh ala hadzal qaul minhum. Dan Allah, jadi kalla saya'lamun itu adalah bahasa apa? Bahasa ancaman. Ya. Ini bukan pemberitahuan. Bahasa apa? Ancaman. Kayak antum sudah apa? Bosen ngomongin orang gitu. Dikasih tahu bahaya ini, bahaya itu, dia gak peduli. Antum ngomong apa? Nanti kamu akan tahu. Nanti kamu akan tahu itu bukan lagi ngasih tahu, apa? Ngancem. Nanti kamu akan tahu. Kapan? Kanker sudah terjadi. Ya ada orang tiap hari minumannya misalnya yang bersoda nggak pernah berhenti. Ya, soda. Akhi, ini bahaya, antum nggak boleh minum beginian. Terlalu banyak nggak bagus. Enggak yang penting halal, bismillah. Kan yang penting bismillah. Bukan masalah bismillah doang. Ini nggak thayyib. Ya. Bosan kita ngomongin, ya sudah. Nanti ente akan ngerti sendiri. Walaupun bahasanya intonasinya rendah, ya, tapi itu adalah ancaman. Ya, bener begitu dicek gulanya. Ya, satu pabrik ngumpul di dia. Ya. Itu kalla saya'lamun. Ya. Ini sudah dikasih tahu, dikasih penjelasan ayat, ya. Ayat itu ayat kauniyah dikasih, ada ayat syariah dibacakan, enggak ngerti-ngerti juga. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kamu enggak ngelihat diri kamu dulu enggak ada, sekarang ada. Ya. Ini dulu tandus, ada hujan kemudian tumbuh. Kok nggak ambil pelajaran? Ngeyel juga mengatakan nggak ada hari kebangkitan. Kalla saya'lamun. Ente nanti akan tahu, ya, bahwa hari kebangkitan itu benar ada. Ya, cuman kan sayang gitu. Ya, kamu nanti akan tahu sendiri. Kakarnya sudah stadium 4, bener dulu yang dikatakan teman saya. Bisa diputar ulang? Karena enggak. Ya, terlambat. Ya, kalau dunia mungkin masih ada kesempatan lah bisa ya, berobat, cari alternatif, ya masih ada lah mungkin kesempatan untuk menyembuhkan. Dan kalau di akhirat, ya kan nggak ada kesempatan untuk pulang dan sudah ditutup kesempatan untuk pulang itu. Ya, begitu hari pertama masuk di kuburan, ya sudah mendapatkan adzabul qabr, hal yang tidak mengenakan. Dari pertanyaan malaikat saja sudah sulit, ya. Kan kata mereka apa? Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikin saya ke dunia. Ya. Enggak usah lama-lama, 1 menit saja balik ke dunia. Ngapain? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya, barangkali saya akan beramal soleh yang dulu saya tinggali. Saya dulu enggak sholat, dikasih tahu sholat saya enggak sholat. Saya mau sholat 1 rakaat saja, saya mau sholat. Saya dulu kasih tahu zikir, saya nggak pernah zikir. Saya mau zikir 1 bacaan saja zikir itu. Ya. Tapi kembalikan ke dunia. Kata Allah, kalla. Enggak bisa sudah. Ya. Selesai sudah. Jatahmu di dunia sudah selesai. Kalla saya'lamun. Ya. Saya'lamu haula'il kufar al-munkiruna wa'idallah.
a'da'ahu. Ya, orang-orang kafir nanti akan tahu. Ya, orang-orang kafir yang mengingkari ancaman Allah kepada musuh-musuhnya, mereka akan tahu mallahu fa'ilun bihim yaumal qiyamah, apa yang Allah akan perbuat, apa yang Allah akan lakukan kepada mereka di hari kiamat. Ya, mana di sini? Ya, halaman ke-6. Ya. Tsumma akkada al-wa'ida bi taqririn akhar. Kemudian Allah mengulang ancamannya ya dengan pengulangan yang lain, ya, kalla tsumma kalla saya'lamun. Mal amru kama yaz'umuna min anna Allah ghairu muhyihim ba'da mamatihim wala mu'aqibuhum ala kufrihim bihi saya'lamuna annal qawla ghairu maqalu idza laqullah wa afdha ila maqaddamu min sayyi a'malihim. Ya, kalau mereka akan mengetahui bahwa pada kenyataannya nanti ketika mereka berjumpa dengan Allah tidak sama seperti yang pernah mereka katakan di dunia. Ya, mereka akan dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan. Ya, maka ya jangan sampai menyesal di mana? Di belakang. Ya, jadilah kita orang yang menyesal di depan. Ya, ada orang menyesal di depan? Hah? Nggak ada. Orang buta menyesal di depan. Nyesel saya di depan, ya masuk jurang duluan. Ya. Jadi orang buta nuntun teman-temannya, ya. Begitu masuk jurang katanya saya nyesel di depan. Kenapa? Ya dia masuk duluan, ya, yang lainnya selamat. Ya. Baik, itu 5 ayat, ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mulai menyebutkan, ya, nikmat-nikmat Allah, kemahaperkasaan Allah, kebaikan Allah, ya, kepada orang-orang yang kufur tadi diingat-ingatkan, ya, supaya ya mereka sadar bahwa kebangkitan hari kiamat itu sesuatu yang tidak mustahil. Ya, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ini semuanya nikmat, ya. Ini semua nikmat yang Allah siapkan untuk manusia, ya, ketika Allah nyuruh mereka untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah enggak biarkan manusia, ya, tidak hanya diperintah ibadah selesai, tapi Allah siapkan segala yang mendukung ibadah mereka. Kebutuhannya sudah Allah siapkan. Ya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Disiapkan. Ya. Jadi alam semesta yang Allah ciptakan dengan segala apa? Keindahan, keteraturannya, dengan segala fungsinya yang pas. Ya. Itu menunjukkan, ya, bahwa ya manusia diciptakan bukan untuk hal yang sia-sia, bukan sekedar hidup mati selesai. Ya, ini kan semua yang Allah ciptakan ini adalah keserasiannya luar biasa. Ya, dari bumi dibentangkan, ngapain dibentangkan? Ya,
Dihamparkan itu untuk apa? Ya untuk manusia. Ya. Dihamparkan itu untuk manusia. Ya. Kemudian gunung ditancapkan untuk manusia supaya hidup di dunia itu, ya, supaya bumi itu menjadi tenang, ya. Dikasih pasangan, ya, dikasih manusia itu berpasang-pasangan karena Allah Maha tahu, ya, bahwa manusia Allah sudah titipkan dalam dirinya ada kebutuhan biologis misalnya, dikasih pasangannya. Yang pasangan itu bukan sekedar pasangan laki-laki perempuan. Pasangan itu ada fakir, ada miskin. Kenapa? Karena Allah tahu mereka saling membutuhkan, siklusnya begitu. Ya. Ada tinggi, ada rendah. Ya, kalau semuanya tinggi gimana? Ya. Kalau semuanya rendah juga gimana? Begitu ada hal yang tinggi, susah yang rendah ini, nggak bisa minta tolong bagi orang yang kepada orang yang tinggi. Kaya semua juga bagus nggak? Semuanya kaya bagus? Kalau antum pilih semuanya kaya atau semuanya miskin? Saya yang kaya, yang lain miskin, Ustaz. Ya. Itu kan keseimbangan hidup. Ya, itu azwajan itu. Pasangan itulah ada yang kaya, ada yang miskin. Karena apa? Saling membutuhkan. Ya, kalau semuanya kaya, terus antum mau infak apa? Kemana? Mau ngasih infak, ngasih zakat, sementara ada ibadah infak, ada ibadah zakat. Terus siapa ngasihnya? Ya. Kalau semuanya miskin juga sama. Terus kepada siapa mereka bekerja? Ya. Jadi alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasaknya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Ya. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malamnya sebagai pakaian. Ini kan nyambung, tidur sebagai istirahat, malam sebagai pakaian. Ya, memang Allah siapkan malam itu adalah apa? Waktu untuk orang istirahat. Dan itu atau orang kesehatan mungkin yang bisa berbicara. Bagaimana Allah atur itu? Sistem tubuh kita itu ya kalau malam itu sudah melemah. Kenapa? Ya Allah jadikan malam itu tempat untuk orang istirahat, tidur. Ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, sementara siang hari dengan terangnya matahari Allah jadikan itu tempat yang pas untuk orang berusaha bekerja mencari ma'isyah. Ya. Gimana kalau shift malam, Ustaz? Ya. Kan beda antum shift malam dengan kerja pagi, walaupun pagi itu panjang dari jam 7 sampai jam 4 sore. Lebih menyenangkan daripada antum shift malam walaupun itu jam 12 sampai jam 4 pagi misalnya. Beda. Ya. Karena Allah sudah atur begitu. Ya. Allah sudah mengaturnya begitu. Kita sendiri yang kadang apa? Menyelisihi sunnah kauni Allah, hukum Allah yang kauni. Ya. Sepanjang apapun antum tidur siang, tidak senikmat tidur malam antum yang mungkin hanya 6 jam, 4 jam, 5 jam. Antum tidur dari pagi sampai sore. Karena malamnya nggak tidur, saya mau balas besok tidur dari pagi sampai. Beda. Pusing juga bangunnya. Pinginnya nambah. Jadi nggak berkualitas, bener nggak? Sudah tidur dari pagi sampai ya, yang 6 jam malam itu sudah diganti dengan 6 jam siang. Perasaannya masih kurang aja. Pingin nambah juga nggak, bukan nambah bangun seger. Betul? Iya, karena Allah jadikan wa ja'alna al-laila libasa. Jadi begitu Allah sudah mengaturnya begitu, kita yang kemudian merubah aturan itu. Ya. Salah enggak?
Ya enggak juga, kan pilihan antum. Ya, pilihan kita sendiri, ya. Ya. Pilihan itu kadang memang pilihan, kadang memang terpaksa, emang nggak ada pilihan itu kecuali harus malamnya harus bangun, siangnya harus tidur, ya mau nggak mau, ya. Tapi Allah sudah memberikan yang apa? Yang terbaik, ya. Allah berikan yang terbaik, ya. Wa ja'alnakum azwaja, Allah berikan yang terbaik, sudah kasih pasangan yang pas. Orang pilih yang lain, ya. Kan begitu, ya. Yaqulu ta'ala dzikruhu mu'addidan ala haula'il musyrikin ni'amahu wa ayadihi indahum wa ihsanihi ilaihim wa kufranuhum ma an'ama bihi alaihim wa mutawa'iduhum bima a'adda lahum inda urudihim alaihi min sunufi iqabihi wa alimi adzabih, ya. Takwil dari alam naj'alil arda mihada, ya, adalah bahwa Allah menyebutkan kepada orang-orang musyrik, ya, tentang nikmat-nikmat dan anugerah-anugerahnya serta kebaikannya kepada mereka. Lalu tentang pengingkaran mereka terhadap apa-apa yang dianugerahkan kepada Allah kepada mereka, Allah juga menyebutkan ancaman yang disediakan bagi mereka ketika mereka datang kepadanya kelak, yaitu berbagai macam siksaan, ya, siksaan yang pedih, ya. Maka Allah pun berfirman, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihadan, ya. Mihadan ay bisatan, ya. Mihadan tamtaddunaha wa taftarishunaha, ya. Hamparan yang kalian jadikan sebagai hamparan serta landasan berpijak, ya. Allah jadikan bumi ini, ya, orang bisa berjalan dengan mudah, ya, bisa tinggal dengan mudah, bisa tinggal dengan nyaman, ya. Alam naj'al arda mihada ay bisatan, ya. Bisatan juga artinya adalah hamparan, ya. Walaupun bumi itu bulat, tetapi yang bulat itu tidak dirasakan sebagai bumi yang bulat. Manusia merasakannya sebagai bentangan yang sangat luas, ya. Alam naj'alil arda mihada. Kita sampai maghrib atau ada break? Ini ada sampai adzan, ya. Kemudian break, lanjut lagi. Lanjut lagi. Istirahat. Setelah isya lanjut lagi. Ya, baik. Kemudian wal jibala autada, ya, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, ya. Wal jibal lil ardi autadan antamida bikum, ya. Allah jadikan bumi ini sebagai pasak agar bumi ini tidak bergoncang, ya. Dulu, ya, diceritakan bahwa bumi ini ketika Allah ciptakan itu belum ada gunung, ya. Belum ada gunung, maka bumi ini bergoncang begitu hebat. Maka setelah itu kemudian Allah, ya, tancapkan di bumi ini gunung-gunung, ya. Jadi gunung yang ada jangan dipotong, ya. Di gunung yang gede-gede sekarang dipotongin. Jadi kalau bumi ini banyak suka bergoyang, mungkin karena gunung yang Allah jadikan sebagai pasak, ya, kayak tenda yang ada pasaknya, pasaknya dipotong, ya tendanya goyang, ya. Jadi kalau hari ini kita dengar ada gempa, ada ini, ada itu, ya memang kesalahan kita. Gunung yang sudah Allah ciptakan sebagai pasak bumi untuk menyeimbangkan bumi, ya, dipaprasin, dipotongin, ya. Nah, akhirnya keseimbangannya mulai berkurang, ya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, ya. Dzukranan wa inathan wa tiwalan wa qisaran wa au dzawi damamatin wa jamal, ya. Kami jadikan manusia itu berpasang-pasangan,
ada pasangan laki-laki perempuan, ya, ada pasangan tinggi dengan pendek, ya itu pasangan, ya. Kemudian ada yang dzawi damamatin wa jamal, ya, ada yang diberikan paras yang kurang, ada yang parasnya cantik, itu adalah pasangan. Dan semuanya li hikmatin Allahu ya'lamuha, untuk hikmah yang Allah Maha tahu, ya, yang kadang kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu hikmahnya, ya. Yang diberikan wajah cantik dengan hikmahnya, yang diberikan wajah kurang dengan hikmahnya, ya, yang Allah Maha tahu, ya. Nah, wa ja'alna naumakum subata, ya, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat, ya, subatan. Wa ja'alna naumakum lakum rahatan wa da'atan tahduna bihi wa taskunun ka'annakum amwatun la tash'urun wa antum ahya lam yufariqukumul arwah was-sabtu was-sibatu was-sukunu wa lidzalika summiyas sabtu sabtan li'annahu yaumu rahatin wa da'atin. Ya, ini menarik ini untuk ditadaburi, ya. Wa ja'alna naumakum subatan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, ya. Maksudnya kami jadikan tidur kalian sebagai peristirahatan dan kenyamanan bagi kalian, yang dengan itu kalian merasa tenang dan tentram, seolah-olah kalian mati, ya, tanpa kalian sadari padahal kalian adalah hidup, ya. Wa antum ahya ka'annakum amwatun la tash'urun, seakan-akan kalian mati, ya, dan kalian tidak merasa itu. Wa antum ahya, padahal kalian itu hidup sejatinya, ya. Lam tufariqukum al arwah, karena roh kalian, ya, tidak terlepas, hanya ditahan saja, ya. Was-sabtu was-sibat, kalimat as-sabtu dan kalimat as-sibat, ya, atau subat, ya, adalah artinya as-sukun, artinya tenang, ya. As-sukun itu artinya tenang. Oleh karena itu hari Sabtu, ya, disebut dengan as-sabat. Summiyas sabtu sabtan li'annahu yaumu rahatin wa da'atin. Nah, ini sudah pas sama antum ini, ya, liburnya hari Sabtu, ya, hari tenang, ya, hari kenyamanan, ya. Ya, jadi tidur itu adalah rohah, ya. Harusnya tidur itu menjadi ketenangan, kenyamanan, ya. Ka'annakum amwatun, seakan-akan kalian adalah mayat, mati yang tidak merasakan apapun, ya. Makanya orang yang tidur adalah di antara orang-orang yang rufi'a anil qalam, ya, diangkat darinya pena pencatat amal, nggak dianggap, ya, karena dia ala i'tibar mayyit, ya, dianggap sebagai orang yang mati, ya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang tidur, yang memang benar dia tidur, itulah rufi'a anil qalam, dosanya diangkat. Tapi kesalahannya bisa jadi ya harus dipertanggungjawabkan, ya. Yang diangkat apanya? Dosanya. Bahwa piring itu pecah karena antum nabrak, ya ganti, itu loh. Bukan berarti gak ganti piring, enggak, ya. Orang tidur mimpi, ya, kemudian mecahin piring, gelas, dia ke dapur, ya antum ganti, tapi antum tidak dapat dosa dengan itu. Ada orang terluka karena antum tidur nonjok orang, antum tidur nonjok orang, orangnya, ya, biru misalnya. Bahwa itu secara hukum akhirat yang nggak dicatat sebagai perbuatan kezaliman, bukan perbuatan zalim. Orang lagi tidur, ya, salah yang tidur di sebelahnya aja, ngapain tidur di sebelah? Tahu ini, ya, jago tinju, kita tidur sebelahnya, dia mungkin lagi mimpi bermain tinju, kita yang jadi sasaran, ya. Tapi yang terkena luka, ya, dipertanggungjawabkan secara duniawi, ya. Jadi rufi'an lil qalam itulah yang diangkat dosanya, nggak dicatat sebagai kesalahan, sebagai dosa. Urusan dunianya ya diselesaikan, apakah dimaafkan,
Ya, kalau harus dipertanggungjawabkan untuk diganti ya diganti, ya. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai libas, ya. Libasan ghisaan yataghasyakum sawaduhu, ya. Sebagai apa? Selimut, ya, sebagai penutup, ya, dengan warna gelapnya, warna hitamnya. Malam itu menutupi kita. Tughathikum dhulmatuhu, kegelapannya menutupi kita. Kama yughatti thawbu labisahu, ya. Sebagaimana pakaian itu menutup orang yang memakainya. Litaskunu fihi 'anit tasarrufi lima kuntum tatasarrafuna lahu naharan. Supaya apa? Supaya kita dapat ketenangan, enggak lagi tersibukkan dengan kesibukan yang ada di siang hari. Sudah, yang siang hari itu tempatnya sibuk, malam hari tempatnya orang adalah untuk beristirahat. Ya, tadi enggak ada yang bisa mengalahkan istirahat di siang hari, enggak ada, ya. Antum mau pakai apapun, mau pakai apa namanya, kopi supaya melek, mau pakai macam-macam, pokoknya harus melek malam, nggak bisa. Malam itu adalah orang sudah memang Allah lemahkan saraf-sarafnya, pandangannya Allah lemahkan, tubuhnya Allah lemahkan, ya. Jadi banyaknya mungkin hari ini penyakit, ya, ya karena kita apa, menyalahi sunnatullah al-kauniyah itu, ya. Kita tidak hidup dengan ayat yang nyuruh kita tidur, kita nggak tidur, ya. Jadi banyak akhirnya tadi, ya, error-error dalam tubuh kita, ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai ma'ash, ya. Ma'asha itu adalah ja'alna an-nahara lakum dhiya'an, kami jadikan siangnya untuk kalian ada cahaya yang terang. Litantashiru fihi li ma'ashikum, supaya kalian silahkan tantashiru. Apa tantashiru itu? Ya, pergilah kemana saja, ya, mencari kehidupan kalian, ya. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah mengatakan apa? Faida qudiyatis salatu, kemudian fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Selesai salat Jumat silakan intashiru fil ard, menyebarlah di muka bumi, cari karunia Allah, ya. Siang Allah jadikan ada cahaya, ya, yang mata juga sudah mulai kuat lagi untuk melihat. Itu waktu untuk orang silakan intashiru litantashiru fi, supaya kalian silakan pergi kemana saja, lima asyikum, mencari kehidupan kalian. Wa tatasarrafu fihi limasalih dunyakum, lakukan apapun untuk kemaslahatan dunia kalian. Wabtigha fadlillah fih, mencari karunia Allah di dalamnya, ya. Wa ja'ala jalla thana'uhu an-nahara idh kana sababan li tasarrufi ibadihi li talabil ma'ash fihi ma'ashan, ya. Taib, ya, ini firman Allah, ya, ayat yang ke-11. Ya. Taib, ya, mungkin sampai ayat ke-11 dulu, ya, kita cukupkan, ya. Jadi dari ayat yang ke-6, ya, sampai ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, ya. Itu tentang nikmat Allah, ya. Nikmat bumi dibentangkan, nikmat tidur, nikmat siang untuk bekerja, ya, itu semua nikmat, ya. Ayat berikutnya Allah berbicara nanti tentang kekuatan, ya, Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah di alam semesta, ya. Maka Allah bangun, wa banaina fawqakum sab'an shidada, ya. Kemudian wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal, dan seterusnya, ya. Itu adalah tentang
kekuasaan Allah, kekuatan Allah, ya. Kalau tadi tentang nikmat-nikmat yang kita terima, ya. Kalau itu belum cukup untuk menyadarkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambah ini alam semesta. Lihatlah, ada bangunan langit, ya, ada kemudian matahari dengan cahayanya, ya, ada kemudian hujan, awan dengan air hujannya, ya, dan seterusnya, ya. Yang nikmat Allah itu nggak bisa digantikan oleh apapun, ya. Nikmat Allah itu nggak bisa digantikan, ya. Saya tadi baru dapat cerita, ya, seorang dokter ahli mata, ya, dialog dengan pasiennya karena operasi mengganti retina, ya, biasanya. Dia kata beliau, sehebat apapun alat, ya, secanggih apapun alat yang hari ini diciptakan, ini dokter yang ngomong, nggak akan bisa menggantikan nikmat Allah yang asli, itu nggak bisa, ya. Jadi kalaupun saya itu melakukan operasi, ya saya hanya mungkin menambah sedikit saja, ya. Kalau orang sudah kurang, ya, kemampuan matanya, saya hanya bisa nambah, tapi mengembalikan seperti semula saya nggak bisa. Nggak akan mungkin orang bisa, ya, ketika nikmat itu sudah Allah cabut, lalu kemampuan teknologi dunia itu bisa menggantikan hal seperti itu. Gak mungkin, tidak akan mungkin, ya. Benar bahwa retinanya sudah diganti, bisa ngelihat yang tadi yang mungkin buram sekarang agak cerah, tapi nggak bisa membedakan warna, gitu, ya. Kalau birunya itu mirip-mirip, ya semuanya satu warna saja, nggak ada biru muda, nggak ada biru tua, nggak ada biru apa, ada, ya, biru sudah satu warna saja, ya. Nah, Allah titipkan kepada kita mata itu dengan, ya, kemampuan untuk membedakan mungkin jutaan warna, kalau warna itu ada jutaan, dalam satu waktu bisa membedakan. Telinga itu dalam satu waktu bisa membedakan ribuan suara, ya. Seramai apapun orang ngobrol di masjid ini, kalau ini penuh dan orang ngobrol, antum bisa tahu ini fulan, nggak usah nengok, tahu kan antum nggak usah nengok, tapi tahu, oh itu fulan lagi ngomong di sana, oh itu suara fulan di sana, padahal dalam satu waktu mereka ngobrol bersama. Kan maha dahsyat ciptaan Allah itu, ya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Selanjutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, menceritakan tentang pengingkaran orang-orang musyrikin terhadap hari kebangkitan, ya, dan itu menjadi pertanyaan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kemudian Allah menyebutkan dan yu'addid itu apa? Membilang, ya, menyebutkan satu persatu, mengingatkan, ya. Dan itu hak Allah untuk memuji dirinya atas karunia yang diberikan kepada makhluknya, ya. Sering kita istilah dengan al-mannu itu adalah orang ngungkit-ngungkit perbuatan baiknya kepada orang lain. Nah, kalau kita nggak boleh, ya, kalau kita nggak boleh, kita berbuat baik kepada orang lalu kita ungkit-ungkit, ya. Kamu kan pernah saya kasih, kamu kan pernah saya tolong, disebut-sebut, ya, itu termasuk akan merusak amalan, ya. Dalam surat Al-Baqarah tentang infak, ya,
mengatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim alladzina yunfiquna amwalahum thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Ya, mereka orang-orang yang menafkahkan hartanya kemudian tidak mengikutkan setelah dia infak itu diikuti dengan al-mannu. Al-mannu itu ngungkit-ngungkit. Tidak juga al-adha, ya, tidak disertai infaknya itu dengan perbuatan menyakitkan. Ya. Ngasihnya sambil dilempar itu kan menyakitkan. Ya, atau sambil mencela dasar misalnya. Ya. Maka orang yang menginfakkan hartanya tanpa ngungkit-ungkit dan tanpa menyakiti si penerima, lahum ajruhum inda rabbihim, dikasih pahala. Ya, tapi yang ngungkit-ungkit digugurkan pahalanya. Manusia nggak boleh ngungkit, tapi Allah berhak untuk mengungkit-ungkit apa yang Allah berikan kepada hambanya karena semuanya milik Allah. Ya, semua milik Allah, maka Allah ungkit. Ya, apa yang sudah Allah berikan kepada manusia ketika mereka kok kufur juga, ya, sudah dikasih tapi kufur, ya Allah ungkit-ungkit itu. Alam naj'alil arda mihada, kan sudah kami jadikan, itu kan mengungkit, ya, kan sudah kami jadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, kok masih kufur juga, ya. Jadi Allah berhak untuk kemudian menyebut-nyebut kebaikan Allah kepada hambanya karena semuanya memang milik Allah subhanahu wa ta'ala, ya, semua milik Allah. Adapun kita, ya, kita hanya perantara saja. Untuk apa kita ngungkit? Kita cuman menjadi perantara doang, itu bukan milik kita. Ya. Harta yang kita kasih ke orang, ya, itu bukan milik kita. Memang mungkin sebagainya hak mereka juga. Ya. Hak mereka yang harus kita keluarkan sebagai zakat, itu kan hak mereka. Terus untuk apa Anda mengungkit? Wong memang itu hak dia untuk diterima 2,5%-nya. Ya. Jadi Allah, ya, mengungkit apa yang menjadi kebaikannya kepada orang-orang kafir supaya sadar, kamu kan sudah saya berikan ini, berikan ini, berikan ini, kok belum juga beriman, belum juga sadar. Ya. Kemudian disebutkan, ya, setelahnya ayat 12, ya, dan seterusnya, ya, sampai ayat ke-16, ya, tentang kemahakuasaan Allah di alam semesta ini. Dalam bentuk yang lain adalah wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Ya. Dan kami bangun di atas kamu, wa banaina fawqakum, kami bangun di atas kamu, sab'an shidada, 7 langit yang kokoh, ya, 7 langit yang kokoh, ya, bangunan yang tidak pernah runtuh, padahal tanpa tiang, ya, dia akan runtuh nanti pada saatnya, pada waktunya Allah, ya, meruntuhkan. Idas samaun fatarat, ya, idas syamsu kuwirat, dan seterusnya. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, ya, dan ini semua juga untuk manusia, ya. Wa ja'alna sirajan wahaja, ya, dibangunkannya langit sebagai atap juga untuk manusia kembalinya, ya, dengan bintang-bintang yang Allah tempatkan di langit, itu kan untuk manusia. Wa bin najmi hum yahtadun, ya, dengan bintang-bintang mereka mencari petunjuk arah, ya.
Ya. Jadi betapa cerdasnya manusia, ya. Cukup dengan melihat bintang mereka bisa berjalan, ya, dan akurat, tepat. Ya. Kita sekarang jadi orang yang bodoh, ya. Ya. Kemana-mana GPS, ya. Padahal dulu antum nggak perlu GPS, antum punya feeling yang tajam, benar nggak? Kita diasah feeling kita dulu. Saya jalan dari kampung ke Jakarta nggak ngerti itu, naik motor tapi punya feeling kayak kalau kesini keluarnya sono, dan bener kan. Dulu kalau antum disuruh ngirim apa cukup kasih ancer-ancer doang. Ancer-ancer kan nggak mungkin detil, ya, tapi sampai gitu, ya. Saya pertama khutbah di daerah Egypt ini sama dikasih ancer-ancer doang. Saya baru sampai di Albina, belum lama. Antum khutbah di mana? Egypt. Egypt itu mana? Oh ya begini Ustaz. Oh ya bismillah, ya. Nyasar kemana-mana tapi sampai gitu, dan jadi oh begitu, jadi ngerti, jadi apal. Nah sekarang orang nggak pernah apal jalan. Ya. Jadi terkadang teknologi juga bukan jadi orang pinter, ya, membuat orang bodoh, ya. Sekarang sudah mulai orang resah juga dengan AI itu, karena menumpulkan otak, ya. Ya orang sudah nggak mau berpikir, pokoknya ada apa-apa tanya, ya. Matematik anak-anak nggak mau mikir lagi, 1 tambah 1 sudah nggak mau, ya. Foto, ya, tanya ini jawabannya apa, dijawab, ya. Jadi Allah ciptakan langit dengan bangunan yang kokoh itu untuk manusia, ya. Jadi apa? Wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintangnya yang di langit orang nyari petunjuk arah itu, ya. Apalagi para nahkoda itu pintar sekali itu, pelaut itu masya Allah, ya, tahu arah, tahu tempat. Padahal itu ya, kalaupun kompas juga yang baca kompas doang, yang tidak sedetil hari ini, ya. Saya diajak mancing itu di Merak, berangkat jam 2 malam, ya, katanya ikannya banyaknya di pagi hari, jadi jam 2 malam untuk sampai di tempat lokasi itu jam subuh lah, sampai di lokasi itu jam 6 pagi, ya. Itu laut yang antah berantah, ya sampai gitu di tempat itu. Kita 2 kapal jalan masing-masing, ketemu bareng di situ. Kok bisa gitu? Kan jadi cerdas orang tanpa teknologi itu, malah jadi cerdas sebenarnya, walaupun nggak jadi mancing, ya, karena ombaknya tinggi gak terbiasa, mabok, udah jalan lagi aja, gak usah mancing, ya, yang di perut sudah habis semua ini, ya. Ya. Kata nelayannya, Pak ini mah baru biasa katanya. Udah biasa gimana di satu meter. Ya. Ya, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan, ya, siraj, penerangan yang terang, ya. Kami jadikan pelita yang amat terang, matahari. Untuk siapa? Ya untuk manusia. Ya. Coba bayangkan tidak ada matahari, ya. Hari ini masih ada matahari tapi ditutup oleh awan, ya kan gelisah semua ibu-ibu itu yang punya bayi. Ustaz, ini kapan keringnya di pakaian, ya. Yang baru punya bayi lahir bingung kapan jemur bayinya, akhirnya kuning bayinya, ya kan begitu. Ya matahari itu untuk manusia Allah ciptakan dengan segala manfaatnya, ya. Yang punya padinya jadi kering, ya. Yang punya pakaian jadi kering. Belum tumbuh-tumbuhan yang memang, ya, memerlukan sinar matahari. Kita sendiri yang butuh sinar matahari juga, ya. Ya, wa ja'alna sirajan wahaja, ya, terang. Jadi orang juga jadi irit. Bayangkan kalau semuanya gelap, ya, berapa modal yang harus kita keluarkan untuk setiap saat, ya, menerangi bumi ini. Cuman kita sayang, sudah terang suruh nyari lampu juga di siang hari itu motor. Ya,
Allah sudah kasih yang ngirit, dikasih matahari terang, nggak perlu ya lampu penerangan jalan dinyalakan. Kita yang punya motor, motornya harus nyala gitu. Kalau nggak nyala ditilang, kan jadi nggak ngirit. Ya. Akinya cepet soak, cepet habis, kan nggak ngirit. Ya. Padahal Allah sudah menciptakan matahari untuk supaya antum nggak usah perlu pakai penerangan siang hari, nggak usah pakai penerangan. Sudah kita siapkan penerangan yang ekonomis, ya. Dan nggak ada yang bisa ngalahkan itu, nggak ada yang bisa ngalahkan penerangan matahari. Ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari mu'sirat, dari awan, ya, air yang banyak tercurah, ma'an thajjaja. Untuk siapa? Ya untuk kita, linukhrija bihi habban wa nabata, yang dengan itu ya kami keluarkan, dengan sebab air yang turun itu adalah habban wa nabata, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Ya, biji-bijian itu apa? Ada jagung, ada kedelai, kacang, itu biji-bijian, padi, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nabatan, tumbuh-tumbuhan, sayur-mayur. Ya. Untuk siapa? Untuk manusia, dan untuk apa yang dipelihara manusia dari binatang-binatang, yang kembalinya juga adalah kepada kemanfaatan manusia itu sendiri. Ya, linukhrija bihi habban wa nabata, ya, wa jannatin alfafa. Allah ciptakan ya untuk manusia jannat, kebun-kebun yang rindang, ya, hutan-hutan yang ya pohonnya itu rindang, banyak, alfafa, ya, yang saling apa? Bertautan satu dengan yang lainnya. Ya. Untuk siapa? Untuk manusia. Ya. Untuk keseimbangan alam ini. Ya. Ada yang menghasilkan oksigen. Ya. Ada yang kemudian menahan air, menyimpan air. Tapi lagi-lagi kembali kita yang rusaknya gitu. Ya. Jadi semua yang apa yang Allah ciptakan, yang Allah siapkan untuk manusia untuk bisa eksis hidup, tinggal ibadah saja kepada Allah, ya kita sendiri yang kemudian merusaknya. Akhirnya ya orang mau nyari oksigen yang bersih sudah nggak ada, ya, penyaringnya nggak ada, bikin saringan sendiri, pakai masker. Memang bisa masker nyaring oksigen yang bersih? Nggak bisa. Tidak seperti saringan yang Allah ciptakan dari tumbuh-tumbuhan yang ada itu, nggak bisa. Ya, linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Ya, semua ini adalah kemahakuasaan Allah yang Allah siapkan hanya untuk kemaslahatan manusia. Kamu tinggal ibadah saja, percaya saja. Ya. Masa Allah dengan segala kekuatan ini, dengan segala kehebatan ini hanya untuk mengembalikan kamu dua kali yang saja nggak sanggup? Ya. Emang kamu lebih hebat daripada wa banaina fawqakum sab'an shidada? Kamu itu makhluk yang kecil. Ya, saya sudah ciptakan yang lebih besar dari kamu. Apa? Langit 7 lapis saya bikin, kata Allah. Saya ciptakan dan saya bisa. Ya. Kamu itu seperberapanya langit, gak ada. Kan ke sana arahnya. Ya. Allah menciptakan yang besar-besar ini, dan Allah menciptakan sendiri. Allah sanggup. Ya. Kamu dulu gak ada juga saya adakan, kata Allah. Kami sanggup. Masa untuk mengulang saja kami gak sanggup? Kamu ingkari bahwa Allah akan mengulang kehidupan kamu setelah mati. Ya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, kata Allah, sebagaimana kami memulai penciptaan, ya kami akan ulangi penciptaan itu. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, itu janji kami dan kami akan lakukan. Ya. Jadi memulai yang sulit saja, yang hebat saja Allah itu sangat mampu, apalagi sekedar mengulang, apalagi yang diulang hanya manusia-manusia yang kecil.
dibandingkan makhluk-makhluk ini. Maka nanti di surat berikutnya An-Nazi'at, ya, orang-orang kafir itu ditantang untuk mikir, coba, a antum asyaddu khalqan amis sama, emang penciptaan kamu lebih susah daripada langit, banaha, yang kami bangun, ya. A antum asyaddu khalqan amis sama, ya, emang penciptaan kamu itu lebih sukar, lebih sulit, ataukah langit yang lebih sukar dan lebih sulit? Banaha, ya, yang langit di sini yang antum lihat itu langit yang antum lihat di tempat yang lain, sama nggak? Ya, itulah langit yang sama, ya. Maka di antara tafsiran, ya, wa banaina fawqakum sab'an shidada, ya, halaman 11 itu, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa banaina fawqakum, dan kami bangun di atas kamu, ya. Wa saqafna fawqakum, ya. Banaina saqafna fawqakum, saqaf itu atap, ya, kami buatkan atap di atas kamu, ya. Kemudian kalimat atap, saqaf itu diungkapkan dengan kalimat bina, bangunan, ya. Karena begitulah orang Arab katanya, idz kanatil arab tusammi suqufal buyut, dulu orang Arab itu biasa nyebut atap rumah itu suqufal buyut, atap rumah itu disebut dengan binaan, ya, disebut dengan kalimat bina, bangunan. Yang dimaksud adalah atap rumah. Wa kanatis sama'u lil ardi saqfan, sehingga langit itu bagi bumi adalah saqaf, atapnya sebenarnya, tapi diungkapkan dengan istilah bina, wa banaina, dan kami bangun di atasmu langit yang merupakan atap, ya. Fa khatabahum bilisanihim idz kanat tanzilu bilisanihim. Nah, ini menarik. Allah ngajak, ya, mengajak bicara orang musyrik, Allah mengajak bicara manusia itulah dengan bahasa mereka sendiri. Mereka biasa menggunakan kalimat bina, bana yabni binaan, untuk mengungkapkan kalimat saqaf, atap, yaitu juga yang Allah pakai dalam Al-Qur'an, ya. Sehingga ketika berbicara misalnya asma dan sifat, kan akidah kita mengatakan bahwa kalau ada nama Allah disebut atau sifat Allah disebut, ya, Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu bahasa Arab yang maknanya orang Arab sudah ngerti, karena Allah bicara dengan bahasa mereka, ya. Jadi gak boleh orang kemudian mentafwidul makna, menyerahkan urusan makna sifat Allah kepada Allah, gak boleh. Karena Allah turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang itu bahasa mereka. Sehingga ketika Allah mengatakan Allah istiwa, Allah punya yad, yaitu yad yang difahami oleh orang Arab dengan maknanya, mereka juga usah bertanya, ngerti itu yad. Paham gak? Sebagaimana di sini Allah mengatakan bina, orang Arab langsung paham bina itu adalah atap, karena itu juga yang biasa mereka pakai dalam bahasa sehari-hari. Jadi kalau orang Arab mengatakan yad, yadi, tanganku, orang Arab sudah tahu, oh, tangan itu ya tangan. Ya, kita saja kemudian karena bukan bahasanya lo menerjemahkan. Jadi maklum bahwa istiwa itu maklum. Itu maklumun inda al-Arab, maknanya orang Arab kalau ditanya istiwa faham seluruhnya, gak perlu takwil. Kenapa harus takwil? Ya, kenapa harus kemudian dicari makna yang lain? Oh enggak, istiwa itu maknanya ini. Orang Arab sudah faham.
Ente nggak usah terjemahkan, nggak usah tafsirkan. Orang Arab paham yad itu apa, wajah itu apa. Kenapa harus ditakwil? Dan Allah berbicara kepada mereka, orang-orang Arab. Ya. Wa qala sab'an shidada idh kanat withaqan muhkamatul khalq. Ya. Langit yang penciptanya sangat detil, sangat kokoh. Ya, sangat kokoh sekali, ya. Withaqan muhkamah, ya. Sangat kuat, sangat kokoh. La sudu'a fihinna wala futur. Enggak ada celah, enggak ada retak. Ya. Sehingga tidak kemudian runtuh. Ya. Ya, kalau kita ngecor dak, ya, kan suka salah juga, ya, suka error juga, ya, perasaan sudah cornya juga apa istilah mateng sekali, begitu diaplikasikan retak juga ada rembes. Ya, ciptaan kita, ciptaan manusia nggak ada yang sempurna, ya. Jadi ciptaan manusia itu tidak akan pernah sampai derajat sempurna, sama resepnya, sama, ya. Bahwa semennya sekian sak, airnya sekian, diaplikasikan di sini bener, nggak retak, mulus tuh, nggak ada bocor. Begitu diaplikasikan di tempat yang lain dengan takaran yang sama, cuaca dibikin sama misalnya, waktunya sama, hasilnya sama nggak? Oh ternyata sini bocor. Itu manusia. Tapi Allah penciptaannya kokoh. Ya. Jadi ciptaan kita itu nggak akan pernah sama. Resepnya sama kok. Ya. Makanan dengan resep yang sama. Ya, ada. Jadi kalau antum usaha, ya, nggak usah bakhil dengan resep antum. Ya. Walaupun mungkin sama, antum kasih ini resepnya, telurnya sekian, terigunya sekian, apa pengembangnya sekian, ya, hasilnya sama dengan enaknya yang antum bikin nggak? Beda, ya. Tapi selalu lebih enak, Ustaz. Nah, ya keutamaan Allah, antum terima saja, ya. Tapi kan rezekinya nggak akan ketuker. Ana yakin rezekinya nggak akan ketuker kok. Ya, nggak akan ngurangi rezeki antum. Sudah dijatahi rezeki antum segitu kok. Ya, kalaupun sono lebih maju, ya memang Allah sudah catatkan di Lauhul Mahfuz, di sono tuh rezekinya akan lebih banyak daripada yang kita punya. Ya. La sudu'a fihinna wala futur wala yublihinna marrul layali wal ayyam, ya. Jadi adalah langit yang tidak akan retak, ya, tidak akan ada celah, ya, tidak kemudian menjadi lapuk, ya, menjadi apa kalau bangunan itu, ya, lapuk bener, ya. Bangunan kalau sudah 20 tahun walaupun dulu, ya, 20 tahun sebelumnya dibangun dengan begitu hebat, konstruksinya hebat, ya namanya bangunan manusia 20 tahun ya harus diremajakan, ya, iya kan, sudah mulai harus diremajakan. Langit belum pernah ada peremajaan dari sejak diciptakan. Kapan diciptakan? Tahun berapa? Berapa usianya? Ya. Ya. Kita jadi bingung, ada orang bisa memprediksi usia bumi, usia langit, padahal ketika bumi diciptakan dia juga belum pernah disebut sebagai makhluk, ya kan? Gimana tuh cara ngitungnya? Nolnya itu dari mana gitu? Ya. Usia bumi kita sekarang berapa? Berapa juta tahun? Percaya? Ya. Jarak matahari dengan bumi sekian ratus juta cahaya misalnya, ngitungnya gimana itu? Ya, meterannya kayak apa gitu? Lihat tembus atmosfer saja tidak, lalu bisa
Ya, menghitung. Ya jangan percaya banget lah. Ya dengan ilmu yang seperti itu. Jadikan pengetahuan iya, tapi percaya ya susah gitu. Loh kita belum lahir kok orang sudah bisa ngitung usia bumi. Ya. Tahun aja belum diciptakan. Ya kan? Penentuan kapan mula ada tahun kan belum ada. Kok bisa orang mengatakan usia bumi sekian, tinggal sekian? Dari mana itu tinggal sekian? Ya. Ya. Jadi At-Tabari mengingatkan kita, la yublihinna marrul layali wal ayyam. Langit tidak menjadi lapuk, tidak menjadi rapuh ya karena silih bergantinya malam. Biasa saja. Belum pernah ada renovasi perbaikan langit, nggak ada. Ya, kalau kita atapnya bocor ya diperbaiki, renovasi. Ya, rumahnya mulai miring, ya disuntik lagi apanya, tiangnya. Ya, itu rumah kita, bangunan Allah, bangunan yang dari diciptakan sampai hari kiamat, ya kekokohannya nggak pernah berubah, kekuatannya nggak pernah berubah. Ya, kalaupun ada yang berubah itu karena kita yang rusak saja. Ya, keindahan alam jadi berubah karena apa kita yang rusak. Ya, padahal yang Allah ciptakan itu adalah indah. Ya, yang Allah ciptakan itulah indah. Wa ja'alna sirajan wahaja. Siraj itu adalah asy-syams ya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Ya, siraj wa ja'alna sirajan, siraj artinya asy-syams. Wahajan waqadan mudhi'an. Ya, terang. Menyala terang, langit yang terang. Ya. Kemudian disebutkan ya beberapa riwayat ya yang menyebutkan tentang makna siraj dan makna wahaj ya. Di antaranya adalah dari Ibn Abbas radhiyallahu an fi qawlihi wa ja'alna sirajan wahaja yaqulu mudhi'an. Ya, kata Ibn Abbas wahajan ay mudhi'an, bercahaya. Ya, dalam riwayat yang lain Ibn Abbas mengatakan sirajan munira, wahajan ay munira, bercahaya juga ya. Dari Mujahid sirajan wahajan yatala'la, cemerlang ya, matahari yang cemerlang ya. Seluruhnya ya kembali kepada satu makna bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan matahari sebagai cahaya penerangan bagi manusia ya, bagi manusia, sehingga disitulah terjadi siang dan malam yang kemudian itu adalah berakibat kepada ayat yang pertama tadi, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asa didukung dengan sirajan wahaja. Gimana orang mau bekerja di siang hari kalau mataharinya enggak ada? Allah siapkan penerangannya, silakan antum kerja siang hari, alatnya kami siapkan apa? Matahari yang terang. Silahkan kamu istirahat di malam hari, wa ja'alna al-laila libasa ya. Apa alatnya? Mataharinya ditenggelamkan supaya kamu bisa istirahat dengan nyaman, dengan tenang ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an ya. Ikhtalafa ahlu ta'wil fi ma'nal mu'sirat ya, ada beberapa khilaf tentang makna mu'sirat ya. Faqala ba'dhum uniya biha ar-riyah allati ta'siru fi hubutiha fi hububiha ya. Ada yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mu'sirat adalah ar-riyah, angin ya. Mu'sirat itulah angin, dan kami turunkan dari angin, yang angin itu ta'siru fi hububiha ya, yang ketika berembus dia apa?
memeras ya, memeras awan sehingga awan itu menjadi turun hujan. Ya. Kemudian dari Humaid ibn Humaid qala haddatsana Mahran an Sufyan, ya. Katanya al-mu'sirat ay as-sahab. Mu'sirat adalah awan atau ya mendung ya. Dan seterusnya juga sama. Jadi ada dua pendapat. Kemudian pendapat yang ketiga dikatakan oleh Al-Hasan ya, wa anzalna mil mu'sirat ay minas sama, dan kami turunkan dari mu'sirat artinya dari langit. Ya. Ketiga komponen ini ya sebenarnya saling mendukung ya. Ya mu'sirat itu kalau disebut awan ya awan itu adanya di langit yang dihasilkan dari apa? Ya, dari riyah ya, dari berhembusnya angin yang membawa air-air ke angkasa ya. Apa yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari, kata beliau wa aulal aqwali, di mana itu wa aulal aqwal, pendapat yang paling utama ya, halaman 16. Wa aulal aqwali fi dzalika bis-shawab an yuqal, pendapat yang paling tepat menurut Al-Imam At-Tabari adalah an yuqala innallaha akhbara, bahwa Allah mengkhabarkan annahu anzala minal mu'sirat, bahwa ia menurunkan dari al-mu'sirat, wa hiya allati qad tahallabat bil ma'i minas sahabi ma'an. Ya, mu'sirat adalah ya kata Ibn Jarir, di Allah yang menurunkan air dari awan ya, yang awan itu mengandung air ya. Wa inna ma qulna dzalika aula bis-shawab, kenapa kami berpendapat ini adalah yang paling benar, li annal qaula fi dzalika ala ahadil aqwali tsalatsah allati dzakart ya, karena ada tiga pendapat yang sudah kami sebutkan ya. Ar-riyah la ma'a fiha fayanzil minha wa inna ma yanzilu biha, wa kana yasihu an yakuna ar-riyahu law kanatil qira'ah wa anzalna bil mu'sirat ya. Ini sisi bahasanya beliau sebutkan. Ar-riyah ya, tadi ada tiga pendapat bahwa itu ar-riyah angin ya. War-riyahu la ma'a fiha, kenapa pendapat bahwa al-mu'sirat adalah angin tidak dipilih oleh beliau? Karena angin itu tidak membawa air ya, sehingga tidak mungkin akan turun darinya air. Wa innama yanzilu biha ya, kalaupun mau dikatakan bahwa al-mu'sirat artinya angin, itu adalah angin itu yang menurunkan ya, angin itu yang menjadi penyebab turunnya hujan. Tetapi secara bahasa enggak tepat, karena Allah mengatakan wa anzalna minal mu'sirat, dari, berarti dia memang sudah bawa air lalu turun hujan. Kalau mau dikatakan mu'sirat itu adalah angin, maka seharusnya bacaannya adalah wa anzalna bil mu'sirat. Hanya beda min dengan ba, artinya sudah berbeda. Kami turunkan dengan angin itu air hujan. Jadi angin menjadi penyebab. Ya, paham nggak? Kalau min nggak ada makna, kecuali min itu adalah ini memang awannya, karena dari awan itulah air itu ada. Tapi kalau mau dipaksakan bahwa mu'sirat bukan awan, itu angin, boleh, artinya angin, tetapi bacaannya harus wa anzalna bil mu'sirati. Hanya Al-Qur'annya turun dengan kalimat min, bukan dengan ba. Falamma kanatil qira'atu minal mu'sirat, ketika
ayat ini dibaca dengan min wa anzalna, dan kami turunkan dari mu'sirat, ya, ulima annal makna bidzalika ma wasaftu, maka diketahuilah bahwa makna mu'sirat seperti yang saya sebutkan, yaitu adalah awan. Ya. Jadi huruf saja itu bisa membedakan tafsir, ya. Makanya yang tidak punya bahasa Arab ya jangan menafsirkan ayat. Ya. Dalil perintah orang untuk al-mashu 'alal khuffain, mengusap khuf. Mengusap khuf. Ayatnya enggak ada yang secara sharih mengatakan untuk kita mengusap khuf, yang ada wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, maka usaplah kepala kalian, ya, biruusikum, ruusnya pakai kasrah karena depannya ba. Tapi ketika sampai kepada arjul, kaki, harokatnya berubah jadi fathah, sehingga para ulama mengatakan kaki di situ tidak diusap, tapi kaki di situ dibasuh, karena di awal juga dibasuh. Faghsilu wujuhakum pakai fathah, wa aidiyakum pakai fathah, diakhiri wa arjulakum pakai fathah, maka arjul di sini ikut yang pertama, dibasuh bukan diusap. Ya. Kata mereka yang mengatakan bahwa mengusap khuf itu boleh, dengan dalil ayat yang sama bacanya sudah beda, biruusikum wa arjulikum, ya, kepala diusap, kaki juga diusap, karena kaki ngikut kepala dengan kasroh. Beda harokat doang, jadi beda penafsiran dan beda makna, ya. Dan itulah keindahan bahasa Arab, ya, keindahan bahasa Arab. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata, ya. Thajjaja ay munsabban, dengan deras, ya. Kemudian, ya, linukhrija bihi habban wa nabata. Yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah berfirman, linukhrija bil ma, agar kami keluarkan dengan air yang kami turunkan itu dari mu'sirat ke bumi, habban, ya, kami keluarkan hab, wal habbu kullu ma tadammanahu, ya, kama muzzar'i allati tuhsad. Al habbu adalah setiap yang ada di dalam apa? Kulit, ya, tanaman yang kita panen, itu namanya hab. Ya, tadi ada kedelai, ada kacang, ya, ada apa namanya padi, itu disebut habba, ya. Wa hiya jamu habbah, ya, asyair, ya. Kemudian wa amman nabat fahuwal kala alladhi yur'a, ya. Adapun nabat, maka yang disebut al-kala, rumput-rumputan, ya, alang-alang, yang itu dipakai untuk orang mengembala kambing. Jadi Allah turunkan dari air hujan itu, ya, dari awan itu berupa air hujan, kemaslahatannya bukan hanya untuk manusia berupa hubub, biji-bijian yang mereka konsumsi, tapi juga kemaslahatannya untuk binatang-binatang ternak berupa tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan untuk mereka, ya. Maka antum jangan jadi orang yang egois, ya. Begitu hujan itu banyak egois, itu hujan mulu. Hujan itu bukan hanya untuk antum, ya. Ada makhluk lain yang juga senang dengan turun hujan, ya. Antum mungkin kebanyakan hujannya, tapi bagi makhluk yang lain senang, ikan senang air banyak. Itu makhluk Allah, dan Allah turunkan hujan bukan hanya untuk manusia. Binatang-binatang senang karena rumputnya subur, ya.
Makanya nggak boleh kita mencela apa? Mencela hujan, mencela ciptaan Allah. Karena Allah ciptakan itu bukan hanya untuk antum saja sebagai manusia. Allah masih punya makhluk yang lain yang juga Allah siapkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihabban wa nabata wa jannatin alfafa, dan jannatin alfafa ay basatin, ya, kebun-kebun yang rindang, yang di sana ya ada buah-buahan, ada pohon-pohon yang besar, ya, yang semuanya kembali untuk kemaslahatan makhluk-makhluk yang Allah sudah ciptakan. Ya, ini yang bisa dibaca pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka tentang nikmatnya, ya, tentang kekuasaannya, maka Allah kemudian masuk kepada ya pembicaraan tentang hari akhir. Kalian masih mendustakan juga hari kebangkitan, ya nggak masalah. Kalla saya'lamun, kamu akan tahu hari kebangkitan itu akan datang. Ya, sehingga Allah katakan inna yaumal fasli kana miqata. Ya, hari fasl itu sudah ada waktunya, Allah sudah siapkan waktunya. Kalian mau mengingkari, ingkarilah. Ya, tidak percayalah. Tapi kalian akan tahu inna yaumal fasli kana miqata. Yaumul fasl, ya, hari nanti akan ada penghukuman, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Itu sudah ada waktunya dan Allah pasti akan datangkan itu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.